Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, di masa pandemi ini, meskipun di rumah saja, namun banyak hal yang dapat kalian lakukan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Nah, perkenalkan, saya Rahmaton Arifah dari Rombel I, NIM 14014184422. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen kelas. Yang pertama, pengertian manajemen kelas. Apa sih manajemen kelas itu? Mari kita cari tahu. Menurut Suharsini Arifunto, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya suatu kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sesuai yang diharapkan. Menurut Sulistyo ini, manajemen kelas adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh guru secara sistematis untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi kelas yang optimal dalam kegiatan proses belajar mengajar sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, tujuan manajemen kelas. Manajemen kelas, apa sih tujuannya? Nah, menurut Wijaya dan Rusyan, manajemen kelas bertujuan agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian, memudahkan dalam memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Juga memberikan kemudahan untuk memecahkan masalah-masalah penting di dalam kelas untuk ditemukan perbaikannya di masa yang mendatang. Yang ketiga, prinsip manajemen kelas. Di dalam manajemen kelas terdapat prinsip-prinsip apa saja ya? Nah, menurut Muhaimin, di dalam manajemen kelas terdapat 6 prinsip. Yaitu yang pertama, prinsip apa ya? Prinsip apa? Itu prinsip kesiapan. Kesiapan belajar adalah kematangan dan pertambahan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, serta lainnya yang dapat memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Dengan adanya motivasi pada peserta didik, maka peserta didik dapat terpacu, dapat bersungguh-sungguh, mengeluarkan bakat, mempunyai perhatian, serta memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan proses belajar. Yang ketiga, prinsip perhatian. Di dalam proses pembelajaran, perhatian memiliki pengaruh yang sangat besar. Yang keempat, prinsip persepsi. Nah, semakin baik persepsi mengenai sesuatu, maka semakin mudah pula seseorang dapat belajar mengingat sesuatu tersebut. Di dalam mengajar, hindari persepsi yang salah, karena itu dapat menimbulkan miskonsepsi pada peserta didik dengan apa yang dipelajarinya. Prinsip retensi. Dengan retensi, maka seseorang ketika belajar, hal yang dipelajari dapat bertahan dan dapat diingat kembali setelah seseorang tersebut selesai belajar. Kemudian prinsip transfer, yaitu pengetahuan atau keterampilan yang sudah didapatkan dari pembelajaran dapat diterapkan ataupun diaplikasikan untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan. Yang keempat, fungsi manajemen dalam kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan implementasi dari fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif. Nah, fungsi manajemen kelas diantaranya yaitu pertama, fungsi perencanaan kelas. Merencanakan merupakan suatu proses memikirkan dan menentukan secara matang mengenai arah, tujuan, tindakan, sumber daya, sekaligus metode atau teknik yang dapat digunakan oleh guru di dalam kelas. Yang kedua, fungsi pengorganisasian,
Nah, di dalam manajemen kelas terdapat pengorganisasian yang meliputi organisasi inter dan ekstra kelas, organisasi kegiatan belajar mengajar, organisasi personil siswa, dan organisasi fasilitas fisik kelas. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan kelas. Dalam hal ini, guru memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing siswa agar dapat melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran yang efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, fungsi pengendalian kelas. Kegiatan di dalam kelas dimonitor, dicatat, dan dievaluasi agar dapat terdeteksi apa yang kurang sehingga dapat untuk diperbaiki. Nah, pengendalian ini memastikan kegiatan yang sebenarnya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Dan yang kelima, contoh langkah-langkah pelaksanaan manajemen kelas yang efektif. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Guru perlu mengetahui secara jelas dan mendalam tentang kondisi-kondisi yang menurut penelitiannya sesuai untuk memungkinkan mengajar secara efektif. Yang kedua, menganalisis kondisi kelas yang nyata. Yang ketiga, memilih dan menggunakan strategi pengelolaan. Guru memilih dan menggunakan strategi pengelolaan yang paling sesuai dengan kondisi tertentu yang telah dianalisis sebelumnya. Dan yang keempat, menilai efektivitas pengelolaan. Nah, artinya dari waktu ke waktu, guru harus menilai keberhasilan sampai mana kondisi kelas itu dapat sesuai. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen kelas. Semoga dapat bermanfaat dan saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian saya. Saya berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera bisa berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala dan bisa bertemu lagi di dalam kelas. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.